Cinta Kajian Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, di pertemuan berikut ini sedikit saya akan memberikan penjelasan tentang beberapa hal, yaitu diantaranya adalah berkenaan dengan masalah apa yang terjadi di permukaan bumi. Jadi yang namanya kita hidup di dunia ini pasti akan mengalami dua hal, senang atau bahagia, atau kita mendapatkan kesusahan, kesulitan. Kita menjadi orang yang memiliki harta atau kita yang kekurangan harta. Kita dalam kondisi sehat walafiat atau kita mengalami sakit. Nah, seperti itulah kehidupan. Kalau tidak kita ini mendapatkan A, ya pasti akan mendapatkan B. Nah, semua itu telah dituangkan, telah dijelaskan oleh Allah, karena dialah yang menciptakan kita. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi Allah mengatakan kullu nafsin, setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum, dan kami akan memberikan ujiankum kepada kalian. Kami akan memberikan cobaan kepada kalian bisyari wal khairi fitnah, dengan keburukan-keburukan dan juga dengan kebaikan-kebaikan sebagai suatu fitnah, cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian nanti di hari kiamat akan dikembalikan. Jadi ayat ini jelas menerangkan bahwa kita senantiasa diberikan cobaan. Cobaan itu ada dua. Yang pertama adalah syar, yang kedua adalah khair. Ada keburukan dan ada kebaikan. Oleh karena itulah seorang ahli tafsir yang bernama Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan yang dikatakan dengan al-khair, cobaan dengan kebaikan, itu adalah al-ghina, yaitu yang namanya kekayaan, wasihah, dan sehat. Sedangkan makna dari dikasih cobaan dengan bisyar, dengan keburukan, itu adalah al-faqr, kefakiran, dan juga wal marad, dan juga sakit. Jadi ujian itu kalau tidak mendapatkan kebaikan, kekayaan, kalau tidak kefakiran. Atau diberikan cobaan dengan sehat, dan terkadang juga diberikan cobaan dengan sakit. Nah, itulah yang akan dialami oleh setiap kita. Oleh karena itulah juga salah seorang sahabat Nabi, Ibnu Abbas radhiyallahu an, menafsirkan ayat ini, menjelaskan ayat ini, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai suatu cobaan. Dia mengatakan nabtalikum bisyarri wal khairi fitnah bisyiddah warraha, yaitu dengan syiddah, dengan kesulitan, warraha, dan kelapangan, wasihah, dengan kesehatan, wasaqam, dan juga rasa sakit, wal ghina wal faqri, kaya dan fakir, wal halal wal haram, dengan yang halal dan yang haram. Juga dicoba dengan at-ta'ah wal maksiyah, dengan ketaatan dan kemaksiatan, atau wal huda wal dolal, dengan petunjuk dan kesesatan. Jadi kita diuji dengan yang saling bertentangan. Kita dikasih sehat, kita dikasih sakit. Jadi jangan kita berpikir bahwa ujian cobaan itu hanya dengan diberikan sakit, tapi juga adalah sehat. Bukan hanya kita dikasih kefakiran, kadang-kadang kekayaan pun menjadikan cobaan. Karena setiap sesuatu yang Allah berikan, kemudian orang malah makin menjauh kepada Allah, lalu dia berburuk sangka kepada Allah, malah dia membenci Allah, maka itu adalah orang-orang yang tidak mampu menghadapi cobaan yang Allah telah berikan kepadanya. Nah, umumnya kita bicara cobaan itu adalah dengan yang namanya keburukan-keburukan, yaitu sakit. Jadi sakit adalah juga merupakan ujian
yang Allah akan berikan kepada para hambanya. Dan Allah menimpakan ujian penyakit kepada para hambanya yang beriman itu maksudnya untuk memberikan kebaikan sebetulnya. Jadi ketika Allah berikan sakit dengan jenis-jenisnya, dengan macam-macam sakit itu, tujuan adalah agar Allah memberikan ya kebaikan-kebaikan kepada hambanya itu. Misalnya dengan diberikan penyakit, Allah hendak menghapuskan sebahagian dosa-dosanya, atau Allah hendak menambah pahala kebaikan kepadanya, Allah mengangkat derajatnya, dan seterusnya. Itulah diantara tujuan daripada Allah memberikan cobaan penyakit. Yang misalnya di dalam sebuah riwayat ya dari Abdullah bin Mas'ud, dia pernah menjenguk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul sedang sakit demam. Kemudian Ibnu Mas'ud memegang dengan tangan itu tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terasa panas badan Nabi. Kemudian ya dia mengatakan, ya Rasulullah, ya badanmu itu terasa panas karena engkau tertimpa demam. Kemudian ya katanya, aku juga mengalami demam sebagaimana demamnya dua orang di antara kalian. Jadi kalau Rasulullah sakit itu, demam itu panasnya ya kira-kira 2 kali daripada panasnya orang biasa. Nah oleh itulah Ibnu Mas'ud kemudian berkomentar, apakah dengan sebab ini kamu juga akan diberikan pahala 2 kalinya, ya 2 kali daripada orang biasa? Kata Nabi, ya seperti itulah. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, nih, ma mim muslimin yusibuhu adzan mim marad. Jadi tidaklah seorang muslim itu ditimpa ya oleh gangguan dari sakit, fama siwahu, dan apa-apa yang selainnya ya. Jadi bukan hanya itu, banyak jenisnya. Kemudian illa hatallah sayiatihi, melainkan Allah akan menggugurkan, Allah akan menghapuskan sayiatihi, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, kama tahutus syajarah waraqaha, sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Seperti itu. Jadi kita kalau andai kata sakit, kemudian kita bersabar, kita ridho dengan ketetapan Allah, maka dengan sebab sakit itulah Allah mudah-mudahan menggugurkan sebahagian daripada dosa-dosa kita. Begitu juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, dia mengatakan, janganlah kalian tertawa. Kata Aisyah ya, ibunda kita, ya, dia mengatakan, janganlah engkau tertawa, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata beliau, mami muslimin, ya, kata Rasulullah, mami muslimin yushaku syaukah fama fauqaha. Jadi tidaklah seorang muslim itu tertusuk oleh duri, ya, atau bahkan fama fauqaha, atau bahkan lebih daripada itu, illa, melainkan kutibat lahu biha darajah, melainkan akan dicatat untuk dia dengan sebab itu, dengan sebab tertusuk duri atau lebih daripada itu, yaitu darajah, 1 derajat. Kemudian wa muhiyat, dan akan dihapus anhu darinya, biha, dengan sebab tertusuk durinya itu, yaitu khotiatun, yaitu dosanya. Jadi setiap orang tertimpa ya suatu bencana, musibah, misalnya tertusuk duri atau bahkan lebih daripada itu, maka dengan sebab itulah Allah akan catat dia derajat yang 1 derajat lebih tinggi. Kemudian akan dihapus dosa-dosa atau kesalahannya. Dalam hadis yang lain juga masih dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi, ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu biha anhu hatta syaukah yushakuha. Jadi dikatakan, ma min musibah, tidaklah suatu musibah, tusibul muslim, ya, menimpa seorang muslim, illa, melainkan kafarallah, Allah akan menghapus ya anhu darinya, dengan sebab musibahnya itu, yaitu hatta syaukah, bahkan sehingga syaukah, yaitu duri yang menusuknya. Jadi setiap kali seorang muslim mendapatkan suatu musibah, maka dengan sebab musibah itu akan dihapuskanlah dosanya, bahkan seandainya dia cuma tertusuk duri. Begitu juga dalam hadis yang lain. Jadi banyak riwayat-riwayatnya. Kata Nabi, ya, ma yusibul mu'min miwasobin wala nasobin wala saqamin wala hazdin hatta hamma yuhimmuhu illa kafara bihi min sayiatihi. Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, atau mengalami keletihan, ya, rasa letih atau payah, kemudian penyakit, ya, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesulitan yang menyusahkannya,
ya, melainkan dengan sebab itu semua dihapuskanlah sebahagian daripada dosa-dosanya. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat hadis yang menerangkan tentang keutamaan sakit. Sebetulnya kita makanya nggak di sini, seandainya Allah memberikan kepada kita sakit, harusnya kita bersyukur, ya, karena dengan sakit itu berguguranlah dosa-dosa kita. Lagi juga mengatakan asadul bala al anbiya summal amsal fal amsal, ya, summas solihun summas solihun. Jadi sehebat-hebat cobaan adalah menimpa para nabi, kemudian orang yang semisalnya, kemudian orang yang semisalnya, ya, dan seterusnya sampai Nabi mengatakan hatta yang syia, ya, mal alaihi min khotiatin, sehingga orang itu ketika ditimpa oleh sakit itu, sehingga dia berjalan di muka bumi tanpa ada lagi dosa-dosa atau kesalahan. Nah, itulah, jadi banyak riwayat-riwayat hadis yang menerangkan kepada kita tentang keutamaan daripada ditimpa oleh sakit. Maka sebagai seorang muslim, kita harusnya menyadari bahwa sakit yang diberikan Allah kepada kita itu memiliki tujuan yang mulia, memiliki tujuan yang sangat baik. Karena mungkin bagi kita dengan kita mengerjakan sholat, kita juga bersedekah, kita menunaikan ibadah ini, ibadah itu, barangkali belum mencukupi untuk kita. Allah berbuat baik kepada kita untuk supaya nanti di hari kiamat berkurangnya dosa-dosa kita, Allah berikan kepada kita berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian, di antaranya adalah sakit. Maka kita harus dalam kondisi ridho, sabar terhadap ketetapan Allah tersebut. Oleh karena itulah kita sebagai seorang muslim, jikalau ditimpa oleh sakit, harus memiliki sikap yang baik. Ya, jangan banyak mengeluh, jangan banyak menyalahkan ini itu segala macam. Nah, di antaranya, ya, supaya kita ini bisa memiliki sikap yang baik, memiliki adab yang baik kepada Allah ditimpa sakit adalah, pertama adalah dengan membiasakan diri berdoa, ya, meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan. Misalnya Nabi mengajarkan kepada kita dari Anas bin Malik bahwa Nabi itu senantiasa atau pernah berdoa, ya, dengan doa-doa misal Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal zuzami wasail asqam. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, ya, baros penyakit berang. Kemudian juga wal junun dari penyakit gila, kemudian wal juzam dari penyakit lepra, wasail asqam dan penyakit-penyakit yang jelek, penyakit-penyakit yang buruk. Ya, apalagi di zaman sekarang, ya, misalnya kita lagi tersebar wabah corona misalnya, kita mohon kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari penyakit yaitu corona itu dengan kata-kata wasail asqam. Atau juga doa-doa yang lain, misalnya yang juga dibaca oleh Rasulullah adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hilangnya kenikmatanmu, dan aku juga berlindung kepadamu dari berubahnya yaitu keafiatan darimu, dan aku juga berlindung kepadamu dari ditimpa, ya, oleh siksaanmu yang datang dengan tiba-tiba, dan juga aku berlindung kepadamu dari seluruh kemurkaanmu. Nah, ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan masih banyak lagi yang dicontohkan oleh beliau. Ya, oleh sebab itulah, ya, mudah-mudahan kita, ya, dengan membiasakan diri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan, ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit-penyakit yang dapat menggelincirkan kita di hal-hal yang tercela. Kemudian juga, sikap yang kedua, seandainya Allah timpakan kepada kita sakit, maka berusahalah kita ini berobat dengan cara makan, minum obat yang memang diperbolehkan, dianjurkan oleh syariat. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, innallaha khalaqad da'a wad dawa fatadawau wala tadawau biharamin. Ya, artinya innallah, sesungguhnya Allah itu khalaqad da', Allah telah menciptakan ada penyakit, wadawa dan juga obatnya. Sebab itu wala tadawau biharam, jangan sekali-kali kalian berobat dengan yang haram. Kita disuruh perintahkan untuk berobat. Apalagi Nabi juga pernah mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, berambisilah kamu, berkemauan keraslah kamu
ala atas apa yang fauka, yang memberikan manfaat kepadamu. Jadi apa yang dapat memberikan manfaat kepada kita ketika kita sakit, ya berobat. Datang ke dokter misalnya, dikasih obat, kita begini, ya kita makan atau kita minum obat yang memang dianjurkan oleh dokter untuk kita makan. Itu yang dikatakan untuk memberikan manfaat. Begitu juga Rasulullah dalam hadis yang lain dari Usamah bin Syarik, Nabi pernah mengatakan, ya ibadallah tadawau, innallaha azza wa jalla lam yasna' da'an illa wa do'a lahu syifa. Wahai hamba-hamba Allah, tadawau, wahai hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla lam yasna', tidaklah menciptakan da'an, tidaklah menciptakan penyakit, illa melainkan pula wa do'a lahu syifa, Allah letakkan juga, Allah ciptakan juga obat untuk penyakit itu, gaira da'in wahid, kecuali satu penyakit saja. Yaitu apa? Kalau mereka bertanya, wa ma huwa ya Rasul, apakah penyakit itu ya Rasulullah? Kemudian mengatakan al-haram, yaitu penyakit tua. Ya, kalau tua tidak ada obatnya. Orang kalau sudah menua ya terus tidak akan bisa menjadi muda kembali, tidak akan menjadi remaja ataupun ya katakanlah balita kembali. Ya, dia akan terus menua dan akhirnya akan ya berpulang ya suatu saat. Itu. Jadi banyaklah hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita itu untuk berobat. Kemudian adalah juga kita harus sabar, ya, kita harus ridho ya dengan apa yang telah Allah berikan ya kepada kita. Ya, karena Rasul pernah mengatakan, inna izamil jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran itu sebanding dengan besarnya cobaan. Jadi semakin besar cobaan orang, pahalanya pun makin besar. Inallah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu, idza ahabba qauman, kalau Allah mencintai suatu kaum, maka ibtalahum, Allah akan berikan cobaan kepada mereka. Faman radiya falahu ridho, maka barang siapa yang ridho ya dengan cobaan Allah, falahu ridho, maka Allah juga ridho kepada dia. Tapi waman sakhita falahu sukhtu, ya, maka barang siapa yang marah, murka atau kesal, maka Allah juga murka kepadanya. Jadi ya sikap selanjutnya adalah kita harus ridho dengan ketetapan Allah. Maka dengan keridhaan ini ya maka Allah juga akan ridho kepada kita. Di samping itu juga hendaklah kita senantiasa memuji Allah. Ya, sebagaimana dikatakan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal mu'min bikulli khairin ala kulli halin, inna nafsahu takhruju min baini jambaihi wa huwa yahmadullah azza wa jalla. Ya, jadi katakan sesungguhnya orang mukmin itu dengan setiap kebaikan berada di setiap keadaan. Jadi apapun keadaannya dia akan selalu memandang baik. Bahkan dikatakan inna nafsahu, sesungguhnya nafasnya, sesungguhnya jiwanya itu takhruju keluar min baini jambaihi, ya di hadapannya, wa huwa, sedangkan dia dalam kondisi yahmadullah, dalam kondisi memuji Allah azza wa jalla. Jadi orang yang namanya orang mukmin itu ya kalau belum bisa begini ya belum mukmin namanya. Orang mukmin itu ya selalu dalam kondisi baik di setiap keadaan. Ya, apakah dia sehat, dia sakit, atau dalam kondisi sakaratul maut pun dia senantiasa dalam kondisi baik. Bahkan dikatakan inna nafsahu, sesungguhnya jiwanya, ruhnya itu keluar min baini jambaihi, dari jasadnya. Nah, dalam kondisi apa? Dia dalam kondisi memuji Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah azza wa jalla. Nah, bisakah kita menjadi seorang mukmin yang begitu, dalam kondisi memuji Allah ketika Allah cabut ruh kita, ketika Allah cabut nyawa kita dari hadapan kita? Ya, mudah-mudahan kita bisa mengalami seperti itu. Kemudian juga ya dalam kondisi ini pula ya kita harus dalam kondisi senantiasa berbaik sangka ya kepada Allah. Mungkin ini yang terbaik buat kita. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, ya kata Nabi, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Jadi kata Nabi, janganlah seseorang di antara kalian meninggal, janganlah seseorang di antara kalian mati ya melainkan dalam kondisi dia itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah sedang menguji kita dengan kondisi sakit, bahkan kita mengalami sakaratul maut, ya bahkan Allah cabut nyawa kita, usahakanlah kita ini membuang jauh-jauh sifat buruk sangka.
tetapi hendaklah kita dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya lagi yang kita harus memiliki sikap yang baik ketika kita mengalami cobaan atau ujian ini adalah kita hendaklah senantiasa mengharapkan rahmat Allah, dan kita dalam kondisi takut bagaimana ya terhadap dosa-dosa kita. Ya, sebagaimana yang pernah diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi itu pernah menemui seorang pemuda yang sedang mendekati kematian atau dalam kondisi ya hampir mendekati kematian, ya sakit keras. Lalu Nabi bertanya kepada pemuda itu, apa yang kamu rasakan sekarang ini? Kemudian orang itu menjawab, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dalam kondisi sekarang ini mengharapkan Allah, mengharapkan rahmat Allah, dan aku juga takut terhadap dosa-dosaku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yajtami'ani fi qalbi abdin ya fi misli hadal mautin illa a'tallah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah terhimpun dua perkara ini, ya tadi mengharap rahmat Allah, takut kepada dosa-dosanya dalam hati seorang hamba, fi qalbi abdin, pada diri seorang hamba, ya min fi misli hadal mautin, ya di semisal tempat ini, illa melainkan a'tahullah, Allah akan berikan kepadanya ma apa-apa yarju yang dia harapkan, dan Allah akan wa amanahu, dan Allah akan mengamankannya dari apa-apa ya khafu yang dia takut. Ya itu. Jadi kalau kita pada saat ya sakit keras, jadi yang kita pikirkan dosa-dosa kita takut dosa kita nanti akan menyebabkan kita masuk neraka, dan kita mengharap supaya Allah memberikan rahmat kepada kita, memberikan ampunan. Itu yang terjadi pada diri kita. Ya mudah-mudahan nanti begitu kita diwafatkan dalam kondisi begitu, ya nanti Allah ya akan memberikan apa yang kita harapkan, itu mendapatkan rahmatnya, ya, atau Allah nanti akan mengamankan kita dari akibat perbuatan dosa-dosa kita. Ya, karena kita sebagai manusia tidak akan pernah luput dari perbuatan dosa. Ya, seperti dikata Nabi, kullu bani Adam khata'. Ya, wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bersegera dalam taubat kepada Allah. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya kita berhadapan dengan orang yang sedang mengalami sakit keras, ya, orang yang mengalami sakaratul maut? Maka yang disunahkan bagi kita, ya, kepada orang seperti itu, misal orang tua kita, anak kita, pasangan hidup kita, ya, atau saudara kita, atau teman kita dalam kondisi begitu, apa yang kita lakukan? Yaitu adalah mentalkinkan. Apa talkin? Yaitu menyuruh, membimbing orang itu yang sakit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana diriwayatkan ya di dalam sebuah hadis. Rasulullah pernah mengatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya, lakinu, talkinkan mauta orang yang hendak meninggalkum di antara kalian dengan kaula ucapan la ilaha illallah. Maka bimbinglah orang yang sedang sakit itu untuk mengucapkan kalimat la ilallah. Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Karena barang siapa atau siapa saja orang yang akhir ucapan itu adalah kalimat la ilallah, pasti dakhala jannah. Dia pasti akan masuk surga. Nah itu, inilah sikap kita. Ya, kalau Allah timpakan sakit kepada kita tadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, pokoknya kita seandainya sakit, harusnya kita bersyukur kepada Allah, karena Allah punya maksud dengan memberikan ujian sakit ini adalah hendak menghapuskan dosa-dosa kita atau mengangkat derajat kita, dan banyak lagi yang lain lah penjelasannya. Panjang lah kalau disebutkan seluruh hadisnya. Kemudian juga pada saat kita mendapatkan tadi ujian sakit ini, ya, atau sesuatu yang tidak menyenangkan, kita harus sabar, kita harus ridho, dan seterusnya. Kemudian kita juga berobat dengan ya pengobatan yang dibenarkan, kita makan atau minum obat yang halal, dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah sikap kita ketika kita mengalami sakit yang keras. Jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah, dan kita senantiasa memuji Allah dalam kondisi apapun, termasuk kalau kita sedang kondisi sakit keras. Ya, kemudian
Pada saat kita juga membiasakan diri ya untuk memiliki rasa takut ya kepada Allah itu akan dosa-dosa kita, dan kita selalu berharap memohon kepada Allah ya rahmatnya, ampunannya. Dan kemudian bagi kita yang hadir orang sakit tadi, kita bimbinglah, kita talkinkan orang yang dalam kondisi sakit itu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Karena kalau seandainya kita berhasil membimbing dia berhasil mengucapkan kalimat la ilaha, dan gak lama kemudian dia wafat, insya Allah kata Nabi, dakhala jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Nah, inilah barangkali yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi bimbingan buat keluarga saya, anak saya, ya juga istri saya, dan juga semua keluarga saya jikalau menghadapi sakit atau menemui saudaranya atau katakanlah keluarganya yang sakit, bagaimana cara menghadapinya, dan juga mudah-mudahan bisa memberikan faedah dan manfaat juga kepada seluruh daripada kaum muslimin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini betul-betul memberikan faedah dan menjadi tabungan amal bagi saya dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan dia dengan walhamdulillah amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي